Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Puncaknya adalah keimanan dan keislaman yang akan menjadi panduan hidup bagi setiap muslim. Dan tentu nikmat-nikmat yang lain adalah bisanya kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bisa mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala melalui iman dan Islam itu. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita Islam dan iman. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita. Dan juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik. Nabi penutup atau penutup seluruh nabi-nabi dan rasul. Yang memang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Dan berbahagialah kita menjadi pengikut manusia terbaik ini dan mengucapkan salam hormat kepada yang dijadikan ibadah oleh Allah, maka selalulah menjadi orang yang mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan saya lihat di flyer mungkin ada kekeliruan dalam judul karena masalah adu domba sudah selesai yang kita bahas yang lalu. Kita sudah sempat membahas di pertemuan terakhir dosa besar ke-82, masalah tidak membersihkan diri dari kotoran atau tidak cebok, dan kemudian 83-nya adalah adu domba. Dan juga sudah kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Pada malam ini insya Allah kita masuk ke dosa besar ke-84, masalah membenarkan pertengkaran atau membenarkan pertengkaran yang haram atau yang salah, atau mendukung pertengkaran yang salah. Ya. Kita harus tahu teman-teman sekalian, di dalam Islam kita disuruh hidup bersosial, berbaur dengan orang-orang, dan semua yang baik yang sudah Allah jadikan sebagai sebuah kebaikan atau ma'ruf dalam bahasa hadisnya, maka itu boleh kita nikmati dan kita kerjakan, dan kita juga berikan dukungan kepada orang lain. Bahkan kalau kita menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan tersebut, kita akan panen pahalanya. Sementara juga ada kemungkaran, keburukan-keburukan. Keburukan ini harus kita hindarkan diri kita darinya, dan juga kita harus bantu orang lain menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Tidak boleh malah kita terbalik, mendukung mereka dalam kemungkarannya. Karena kalau ada orang yang dukung kebaikan tadi, dia akan panen pahala seperti orang yang mengikutinya. Dalam hadis yang sudah masyhur, tentu kita sudah tahu semuanya. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Kalau ada seandainya orang menjadi petunjuk, penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti itu. Dan sudah sering kita kasih contoh majelis ilmu begini misalnya. Ada orang yang sebelum berangkat misalnya tadi pagi atau siang memberitakan ke teman-temannya di grup atau di mana saja di kantor. Kemudian dia mengatakan ada taklim ikut. Lalu orang-orang pada ikut misalnya, anggap 5-6 orang. Maka mereka semua dapat pahala masing-masing majelis ilmu ini, tapi orang yang mengajak mendapatkan pahala ekstra. Ya, karena dia yang mengajak, jadi kelima-lima teman yang diajak semuanya dipanen pahalanya. Begitu pula dengan keburukan, siapa yang menunjukkan, kata Nabi SAW, "Man dalla ala syarrin kana lahu mithal wizr man tabi'ahu." Ya. Menggarin yang min wizri atau min wazri tabi'uhu syai'. Siapapun yang melakukan atau menunjukkan satu keburukan atau penyebab orang lain lakukan keburukan, maka dia akan panen dosanya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang melakukan itu. Tunjukkan diskotik, tunjukkan alamat apa, alamat perzinahan misalnya atau apa saja, maka ini sudah cukup untuk dia panen dosanya. Ini masuk dalam semua lini kehidupan. Ada dalam Islam teman-teman sekalian, kita dianjurkan mendukung kebaikan dan melarang kemungkaran. Tapi kalau ada orang sengaja mendukung kemungkaran, ini dosa sendiri. Ya, ada dua orang lagi bertengkar misalnya. Dan kita tahu sebenarnya si A sama si B. Si B ini buruk, salah.
Tapi kan nanti ada hubungan kerabat dengan kita misalnya, atau teman sejawat, teman partner bisnis, apalah kenalan yang si A kita nggak kenal, si B yang kita kenal, si B yang kita dukung misalnya. Maka ini haram hukumnya, dan ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan khusus ya sebuah bahasan yang dimasukkan dalam kategori dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sakhatillahi hatta yanzi'." Yang artinya, barang siapa yang membantu dalam pertengkaran tanpa hak. Orang lagi ribut, dia ikut-ikutan dukung. Walaupun dia tahu ini salah, tetap didukung sama dia. Maka dia dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Hingga dia tidak ikut-ikutan. Baik itu dalam pengadilan, dalam kasus rumah tangga, teman kantor, apalah antara anak sama anak, lagi ribut. Semua ini, kapan kita menjadi penengah, maka kita harus adil. Tidak boleh sama sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Karena kalau kita ikut serta di situ, ya, ada kadang-kadang orang begitu kena temannya cerita tentang pasangan hidupnya misalnya. Seorang wanita muslimah punya masalah sama suaminya. Kemudian dia cerita sama temannya. Temannya dengar permasalahannya dan dia tahu sebenarnya temannya ini yang sedang mengeluh mungkin salah. Tapi karena teman didukung sama dia. Ya sudahlah, nggak usah lagi kamu jalankan rumah tangga kamu mungkin begini. Tapi dia tahu sebenarnya temannya salah. Hanya karena terbawa dengan egonya saja. Maka ini masuk dalam hadis ini contohnya. Begitu pula dengan laki-laki sering gitu ngolok-olok teman-temannya. Kalau temannya mengeluh, nih istri saya begini, istri saya begitu, sudahlah tinggalkan saja. Ya, malah didukung sama dia untuk perceraian. Kalau dia dukung dalam masalah seperti ini sehingga terjadi pertengkaran, dia masuk dalam ancaman hadis ini. Berarti dia kena murkah Allah sampai dia berhenti. Kata sebagian ulama hadis, berhentinya dia baik dia berhenti dalam keterlibatan, juga memberhentikan fitnah yang sudah terlanjur bergulir karena perkataan dia. Ingat, kalau kita pernah melakukan satu perbuatan, ada efek-efek dari perbuatan itu, kita harus bersihkan sampai efek-efeknya itu. Ya, kalau masih ingat saya kasih contoh, ada orang lewat di depan rumah, kita siram air. Tidak sengaja, kita nggak tahu kalau orang itu lewat. Bajunya basah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dengan ego kita mengatakan, oh saya kan tidak sengaja, sudahlah nggak apa-apa. Enggak, bajunya orang itu sudah basah. Baik, kita langkah misalnya lebih jauh sedikit, minta maaf. Cukupkah itu? Belum cukup. Karena permintaan maaf itu sebenarnya hanya untuk membuat dia hatinya bisa menerima. Ya. Tapi jangan lupa, bajunya masih basah. Kalau mau lebih sempurna, bersihin sama bajunya. Oh bajunya basah, saya gantiin baju ya. Atau saya bersihin. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa ya sudah. Jadi efek-efek dari perbuatan kita itu harus bisa dibersihkan. Sehingga tidak ada bekas. Karena bekas-bekas dari efek perbuatan itu biasa ditunggangi oleh syaitan justru untuk memicu kembali pertengkaran dan permasalahan di masa depan. Dan itu selalu dilakukan oleh syaitan seperti itu. Makanya teman-teman kalau ada dalam masalah rumah tangga, keributan atau ada sesuatu yang cekcok, clearkan. Dan harus sama bekas-bekasnya. Bukan berarti pasangan kita sudah maafkan selesai. Enggak. Apa nih yang masih mengganjal? Ada sesuatu enggak? Ya, misal kita janji sesuatu, terus ribut gara-gara janjian itu belum dipenuhi. Lalu kemudian dia bilang, ya sudahlah, tak apa-apa deh kalau memang tidak mau pergi. Udah kita anggap sudah enggak ada masalah. Enggak. Penuhi janji itu. Kalau memang itu bukan haram. Supaya dia menerima dan juga sekaligus bekas-bekasnya semua juga selesai. Ya, seperti itulah. Maka ini perlu difahami teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka dengan orang yang sengaja mendukung pertengkaran. Ke pihak yang salah. Kalau kita masuk ke pihak dua orang lagi bertengkar dan kita berdiri di tengah-tengah untuk meluruskan dan membela kebenaran itu boleh. Itu malah pahala. Nggak ada masalah. Bahkan dalam kasus dua orang yang lagi bertengkar ada hadis yang menjelaskan bolehnya orang berbohong.
ya untuk memperbaiki si A sama si B yang lagi ribut. Ya, misalnya dia mengatakan kepada si A, si B sebenarnya merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua dia nggak mau memulainya. Lalu dia datang kepada si B mengatakan sebenarnya si A itu mau memulai, tapi karena dia lebih muda dia nggak tahu harus mulai bagaimana. Sehingga mereka jadi baik gara-gara itu. Itu lain. Kita niatnya mau memperbaiki, tapi bukan mendukung yang salah. Kalau kita tahu yang salah jangan. Kamu salah, nasihati, nggak boleh. Berhenti, minta maaf misalnya. Seperti itulah. Di sini teman-teman sekalian, sebagian ulama merincikan kenapa orang yang membantu dalam pertengkaran tanpa hak ini dapat murkahnya Allah. Yang pertama, orang yang masuk dalam dua orang yang sedang bertengkar dan misalnya A sama si B dan dia tahu si A salah lalu dia dukung si A. Kasus pertama kenapa dia dapat murkahnya Allah? Karena dia akan memperpanjang permasalahan. Jadi yang tadinya pertengkaran sebenarnya bisa cuma 2-3 hari, ini bisa jadi seminggu, sebulan gara-gara dia ikut serta. Dia terus ikut mengompori di situ. Ya, karena dia berikan dukungan terhadap orang yang salah. Orang kadang-kadang kalau sudah mau mengaku salah, ya, kemudian dia dapat dukungan, dia pikir, tidak apa-apa saya tunda aja dulu. Jadi dia bisa memperpanjang masalah itu. Yang kedua dia bisa memperkeruh permasalahan. Tadinya mungkin level permasalahannya cuma 2-3, sekarang sudah jadi 10. Dan akhirnya efek-efek dari tadi yang saya bilang untuk dibersihkan itu sudah tidak ada. Atau bukan tidak ada, susah. Ya. Efeknya mungkin yang dia bisa bersihkan cuma 2-3, padahal dia harus bersihkan sampai 7 dari efek-efek perbuatannya tadi. Juga yang ketiga, dia bisa memberikan sesuatu yang haram kepada orang yang sedang dia dukung. Misal, mereka bertengkar dalam masalah harta warisan misalnya. Atau dalam transaksi jual beli. Atau masalah ini mencuri atau tidak mencuri. Anggap orang yang dia dukung salah. Si B salah. Memang betul-betul dia menipu atau apa saja. Lalu dia dukung. Maka berarti dia mendukung kezaliman yang sedang terjadi itu. Yang keempat, dia mendukung si B untuk memakan yang haram. Terbuka pintu lain lagi. Gitu kan? Karena nanti harta itu kalau diambil yang tadi di poin ketiga, di poin keempat nanti dia akan pakai buat dirinya, beli baju, beli makanan, beli untuk keluarganya, beli kendaraan, maka efek dosanya lagi kemana-mana. Gitu kan? Dan ini masalah juga, ini masalah tersendiri. Ya. Kemudian yang kelima, dia mengambil haknya orang yang sedang terdolimi, si A tadi ini. Jadi hari si B sudah selesai, si A sekarang yang sedang diambil hartanya, yang sedang dihina, yang sebenarnya benar, tidak dikasih haknya. Dia terdolimi, gitu kan. Jadi banyak rentetan dosa-dosa besar yang lain masuk dalam masalah hadis ini. Baik itu kezaliman, baik itu mengambil haknya orang lain, baik itu merusak hubungan dengan muslim, banyak rentetannya. Ya. Itu sebabnya kata sebagian ulama hadis, penyebab utama kenapa murkahnya Allah Subhanahu wa taala ada kepadanya. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk coba ke beberapa poin yang menjelaskan tentang tidak bolehnya orang berbuat perbuatan seperti ini karena ini zalim. Mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain atau mendukung dia dalam kemaksiatan, ya, memperkeruh permasalahan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua perbuatan itu. Di antara dalil-dalil syar'i yang menjelaskan adalah surah Al-Baqarah ayat 279 yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tadhlimuna wa la tudzamun. Kalian tidak menganiaya dan kalian tidak boleh dianiaya. Jadi memang tidak boleh ada ini, ya, dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita aniaya orang, si A tadi, kalau kita sengaja dukung si B yang salah berarti kita aniaya dia. Gitu kan? Kita pun tidak boleh dianiaya. Sekarang kita bisa aniaya diri kita sendiri kalau kita dukung si B. Bagaimana kalau dia di penjara? Akhirnya kita ikut juga. Gitu kan? Maka ini perbuatan-perbuatan yang keliru. Tidak boleh sama sekali. Dan sebagian ulama sejarah mengatakan salah satu ciri orang-orang Yahudi masuk dalam poin itu.
Mereka seringkali seperti itu. Waktu suku Quraidah dihakimi oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu untuk dibunuh laki-lakinya ya, dibunuh kaum laki-lakinya, maka ada sebagian di antara mereka yang diberikan syafaat oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini si fulan dulu pernah bantu saya Yahudi, selamatkan. Kata Nabi SAW, baiklah. Tapi ada di antara mereka yang menanyakan, mana teman saya si fulan? Mana teman saya si fulan? Kata si muslim ini, sahabat ini, tidak usah kamu tanya mereka, mereka itu sudah jelas dihukum mati. Yang penting kamu bisa selamat. Dia bilang tidak. Kalau mereka tidak selamat, biarkan saya masuk ke surga bersama mereka. Padahal orang Yahudi jelas-jelas masuk neraka kalau mati. Dan dia sudah bisa selamat. Tapi mereka kadang-kadang larinya ke situ. Walaupun orang salah, dia berikan dukungan. Dia berkorban diri, nggak ada masalah. Ini tidak boleh. Ini yang dimaksud dalam poin ini. Kemudian juga dalam surah Furqan, ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kalian berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang keras. Pasti hukumannya berat, ya. Jadi jangan cuma sekedar berpikir memberikan dukungan, tidak. Permasalahannya banyak rentetan dosa-dosa tadi, ya. Memperkeruh permasalahan, mengambil haknya orang lain, mendukung dia dalam kesalahan, dan banyak hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Sabda Nabi, dan ini diancamkan dengan siksaan yang pedih, kata ulama tafsir, di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis Nabi SAW, beliau menjelaskan, diantaranya adalah hadis riwayat Muslim nomor 2577, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri akan adil dalam memecahkan perkara-perkara, ya, di akhirat nanti untuk diselesaikan semua hak-hak hamba-hambanya. Dan aku jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2578. Sampai dalam hadis yang lain dihasankan oleh para ulama hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, tidak akan ada ahli surga yang masuk ke dalam surga sementara masih ada ahli neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan sampai aku memberikan atau mengambil atau menghukumnya. Dan tidak akan masuk ahli surga ke surga selama dia masih punya hak dari ahli neraka. Jadi kalau misalnya ada orang pasti masuk neraka, orang kafir misalnya, dia pernah dizalimi oleh seorang muslim. Muslim ini sudah mau masuk surga, sudah lolos timbangan amalnya, tapi ternyata masih ada haknya satu orang kafir. Tidak akan masuk surga si muslim tadi kecuali didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa taala menilai kadar kezalimannya itu, ya, kesalahannya, dikurangilah pahala dia sehingga derajatnya di surga jadi turun. Si kafir nggak dikasih karena nggak bermanfaat buat dia. Tapi kemahaadilan Allah di sini tidak ada kezaliman. Walaupun orang kafir kufur kepada Allah pasti kekal di api neraka, Allah tetap berikan haknya. Tetapi dia tidak dikasih pahala, hanya saja si muslim turun derajatnya. Misal dia harus kadar kezalimannya nilainya 2000 pahala, ya sudah dipotong 2000 pahala. Begitu pula sebaliknya, ahli surga tidak akan masuk ke dalam surga sementara dia pasti punya hak dari ahli neraka. Muslim pernah bekerja dengan orang kafir, dizalimi misalnya. Dia sudah masuk surga karena muslim, banyak ibadahnya misalnya. Orang kafir ini masuk ke dalam neraka, tapi Allah SWT bersumpah atas namanya, dia tidak akan biarkan masuk si kafir ke neraka dan muslim ke surga sementara si muslim masih punya hak dari dia. Dipertemukan lalu dinilai kadar kezalimannya si kafir. Misal 2000 pahala dikasihlah kepada si muslim sehingga menambah derajatnya di surga. Bisa ditangkap ini? Jadi itu yang dimaksud dengan tadi. Allah SWT mengharamkan kezaliman dan dia melakukan atau semuanya dengan keadilan dan kemahaadilannya
dan dia menjadikan haram di antara kita, dan ada perintah di sini, fala tadzalamu, maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Juga dalam hadis selanjutnya, hadis riwayatkan maaf, tadi itu sebelumnya hadis riwayat Muslim di nomor 2577, kalau yang sekarang 2578. Kata Nabi SAW, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hatilah kalian dan takutlah dalam berbuat zalim. Karena sungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan di hari kiamat. Karena kezaliman itu penyebab kegelapan di hari kiamat. Yang dimaksud dengan hadis ini kata para ulama adalah kezaliman yang pernah dikerjakan di dunia yang sebenarnya seseorang itu bisa menyelesaikannya. Tapi karena dia tunda-tunda, maka akan menjadi sebuah kezaliman besar kalau ditunda sampai hari kiamat. Karena kalau kadar uang 1 juta yang pernah kita ambil dan tidak kita kembalikan, atau mengambil handphone, atau merusak namanya dia di satu majelis, atau apa saja, itu sebenarnya di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi dibawa sengaja, tidak mau, nanti aja. Di akhirat baru ketemu, maka menjadi kezaliman yang sangat besar nanti. Karena dibayar dengan kadar pahala. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, dan juga tidak bawa apa-apa. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu, bagaimana kita menyelesaikan perkara-perkara di akhirat nanti? Gak bawa apa-apa. Mau tebus, kita mau tebus dengan apa? Dulu kita pernah ambil emas. Emas gak ada di mahsyar. Maka kata Nabi SAW, dengan kebaikan dan keburukan. Dengan kebaikan dan keburukan. Artinya, pahala kita dibagi-bagiin ke orang yang pernah kita zalimi. Kalau sudah habis pun dosa-dosa mereka dilempar kepada orang-orang ini. Ini bahaya sekali. Ini makna daripada hadis, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Lebih berat daripada waktu di dunia. Karena di akhirat orang sudah tidak berlaku lagi rupiah, dolar, real. Tidak ada lagi orang mau terima. Emas mau bergunung-gunung kita bawa, bayar orang di mahsyar, dia sudah tidak mau. Ya. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 2453, Imam Muslim 1612. Kata Nabi SAW, man zalama kida atau kaida shibrin tawwakahu Allahu min sab'i aradin. Barang siapa yang menganiaya walaupun hanya dengan mengambil sejengkal tanah saja yang bukan haknya, maka Allah akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Artinya Allah SWT akan kalungkan bumi dengan 7 lapisnya di lehernya. Itu sangat berat dan menjadi sebuah siksaan. Kata ulama, ini di mahsyar sebelum masuk ke dalam api neraka. Ini hati-hati teman-teman, jangan pindah-pindahkan patokan-patok tanah ya. Hanya karena merasa oh ini orang nggak tahu, ini sebelah belum datang, dipindahin seakan-akan tidak tahu. Untuk apa? Mengambil 0,5 meter, 1 meter, ya. Kemudian disiksa begini pada hari kiamat. Ya. Juga hadis yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari nomor 4686 dan Imam Muslim 2583. Inna Allaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian jika dia menghukumnya maka dia tidak akan bisa mengelak darinya. Dalam hadis yang atau dalam makna yang lain adalah dia tidak akan bisa lepas dari siksaan tersebut. Ada orang utang sama saya nggak mau bayar, setiap ditagih selalu lari. Makin dia lari, makin lama dia dalam kezalimannya itu, maka makin berat hukuman nanti. Teman-teman kalau berbuat dosa atau berbuat kesalahan, kata kunci pertama ingat itu, istighfar dan taubat kepada Allah dan minta maaf sama kalau itu manusia. Jangan ditunda, jangan nginapkan permasalahan. Clearkan pada saat itu.
Karena ada ayat Al-Quran dan dalil-dalil syar'i menjelaskan kalau orang ingat langsung kembali ke jalan Allah, Allah maafkan. Jadi kemungkinan besar hukuman perbuatan itu bisa hilang. Gitu. Karena segera dia berbohong, ini kayak saya salah nih, maaf. Tadi saya bohong, berbesar jiwa. Itu nggak boleh, salah. Saya tahu dalam agama, saya tinggalkan. Konsekuensinya apa, nggak ada masalah. Maka dia akan aman. Tapi kalau dia biarkan nginap sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, makin lama, maka makin berat nanti balasannya Allah SWT. Dan kalau sekali datang hukuman itu, luar biasa. Makna lam yuflithu dalam bahasa Arab ini artinya tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk bisa memperbaikinya. Sekali datang. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada orang berbuat zalim dengan kita. Kita berusaha nasihatin, berusaha kita minta hak kita. Kalau tidak mau pun, pasti Allah akan hukum. Ya, pasti Allah akan hukum. Baik Ustaz, orang yang zalimi saya malah makin kaya. Kelihatannya makin bagus mobilnya, pakaiannya. Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau melihat nikmat Allah memuncak pada seorang hamba yang sedang berbuat maksiat, maka itu adalah tadarruj. Tadarruj adalah tahapan siksaan. Justru Allah mau melalaikan semua kaum yang Allah mau binasakan sebelum kita, kaum Ad, kaum Thamud, ya, Fir'aun, itu 3 hari, 4 hari, seminggu sebelum azab datang, Allah malah limpahkan nikmat. Buah-buahannya makin banyak, subur peternakannya, badan mereka sehat, mereka tertawa-tawa, gitu. Ada banyak ayat Al-Quran mengatakan, dan pada saat mereka sudah lalai begitu, berarti sampai pada titik klimaks pelanggaran mereka, maka kami binasakan mereka sekonyong-konyong, kata Allah. Ya. Jadi jangan mengkhayal, oh ini orang ini kok bisa lolos. Enggak, dia enggak lolos. Kuasa Allah SWT. Kata para ulama tafsir, jin-jin dalam surah jin itu sempat membahasakan itu. Dan semestinya Allah kekalkan perkataan mereka, jin-jin beriman. Mereka mengatakan, dan kami yakin kalau kami tidak akan pernah bisa lari dari Tuhan kami. Perkataan ini penting sekali karena banyak orang dia pikir dia buat kezaliman bisa lolos. Tidak bisa teman-teman sekalian. Dan makin antum tunda-tunda kezaliman tersebut, maka makin berat nanti balasannya. Kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan tadi perkataan ini, kata beliau, sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Kemudian jika dia Allah menghukumnya, maka ia tidak akan bisa mengelak darinya. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah Hud ayat 102 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu hai Muhammad apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Ya, kalau sudah datang berbahaya. Ya, makanya sebelum datang bertobat kepada Allah SWT. Satu-satunya umat sebelum kita yang diceritakan dalam Al-Quran yang sempat lolos dari hukuman Allah hanya kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Karena pada saat Nabi Yunus meninggalkan mereka setelah didakwahi, mereka tidak mau dengar. Maka mereka melihat sudah mulai menghitam di atas negeri mereka. Dan akan datang badai yang besar. Gitu kan. Sempat datang beberapa sambaran petir yang menghancurkan patung-patung besar mereka. Waktu itu pimpinan-pimpinan suku wilayah Nainawah, wilayah di Irak, di tempat dakwanya Nabi Yunus alaihissalam, itu langsung mengatakan, ini yang diancamkan oleh Nabi Yunus. Kita tidak mau beriman padanya, ini sudah jelas. Dan Tuhan-Tuhan yang kita sembah sempat hancur dengan goncang-goncangan ini. Nggak usah melarikan diri. Tadinya mereka mau melarikan diri. Percuma, kita akan kena. Sekarang semuanya sujud, mengakui ketuhanannya, Tuhannya Yunus. Ya. Karena Yunus AS berdakwah kepada mereka mengingatkan tentang Allah. Maka mereka pun sujud. Makanya Allah SWT mengatakan illa kauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Semua umat-umat yang lalu yang durhaka kami binasakan kecuali kaumnya Yunus. Kenapa? Segera kembali. Segera kembali. Orang lagi mau jalan pergi berzina.
Lalu kemudian di dalam perjalanan bergejolak dalam hatinya. Takut, antara takut mau jalan, takut mau jalan. Berhenti. Memang berhentiin teman-teman sekalian. Butuh kesabaran di situ. Berhenti, jangan dilanjutkan. Mau buat nota palsu, mau buat apa saja. Berhenti, cut. Nggak bisa. Kalau tidak kita paksakan nanti malah ada hukuman Allah SWT. Jangan. Tidak perlu dicoba. Saya sudah sering bilang ini ya. Dosa bukan untuk dicoba, tapi untuk dijauhi. Amal soleh perintah untuk dikerjakan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan hadis ini riwayat Bukhari nomor 1496 dan Imam Muslim nomor 19 kata baginda Nabi SAW wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian atas doanya orang-orang yang teraniaya karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Kata para ulama, satu-satunya doa orang kafir bisa diterima, orang fasik, ahli maksiat bisa diterima pada saat dia terzalimi. Walaupun dia kafir, orang kafir tidak diterima doanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah, pada saat orang Yahudi mendoakan kematian buat Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ketahuilah hai Aisyah, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima, tapi doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa Muslim diterima. Mereka berdoa apapun kehancuran buat kita tidak akan diterima, gitu kan? Tapi khusus masalah kasus orang terzalim ini harus hati-hati. Oh ini kan bawahan saya orang non muslim, nggak apa-apa deh, nggak usah kasih gaji, nggak boleh. Ini tetangga saya non muslim, matiin aja listriknya, ya. Ganggu aja deh, pecahin ban mobilnya, apalah, nggak boleh, tidak boleh, haram. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menuliskan dalam buku beliau Minhajul Muslim tentang masalah 3 jenis macam kezaliman. Dan seorang muslim harus paham masalah itu. Yang pertama, kezaliman hamba kepada Rabb-nya. Yang pada hakikatnya bukan menzalimi Tuhan Allah, tetapi kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan atau menggunakan kalimat kezaliman dalam masalah kekufuran seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Maknanya kata ulama, dia zalim kepada Tuhannya, Tuhan yang ciptakan dia. Kenapa dia tidak mau beriman? Gitu. Jelas-jelas tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Kalaupun mereka sudah beriman seperti Yahudi Nasrani, kenapa mereka tidak mau melanjutkan imannya? Apa kendalanya? Gitu. Maka itu yang dimaksud dalam ayat ini. Juga berupa kesyirikan selain kekufuran. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah dengan memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jadi Allah gunakan di sini orang yang kafir dan orang yang musyrik itu berbuat kezaliman kepada Tuhannya. Ya, karena Allah SWT yang ciptakan, kenapa dia lakukan itu? Walaupun Allah SWT tidak mungkin bisa dijangkau oleh keburukan hamba-hambanya. Tapi Allah gunakan istilah itu dalam Al-Quran. Yang kedua, kezaliman hamba kepada sesama hamba dan makhluk Allah lainnya, yaitu dengan mengganggu kehormatan fisik atau harta tanpa alasan yang benar. Ya, sekali lagi, kezaliman hamba kepada hamba yang lain atau makhluk Allah yang lain, yaitu dengan mengganggu kehormatan, nama baiknya dirusak, atau apalah, fisik disakiti atau harta yang diambil tanpa alasan benar. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6534, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham
in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan atau yang lainnya, hartanya, nama baiknya, keluarganya kah, maka hendaklah dia meminta kehalalannya atau kehalalan darinya hari ini. Kapan dia dengar hadis ini, minta maaf langsung, segera. Kalau itu perusakan citra, perbaikin citra dia. Kalau itu pengambilan materi, benda, kembalikan benda itu. Sebelum datang hari yang tidak dapat bermanfaat dinar maupun dirham. Jika ia memiliki amal yang baik, akan diambil seukuran dengan kezalimannya. Dan jika tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambilkan keburukan saudaranya, lalu dipikulkan kepadanya. Ini berat sekali. Orang yang zina, kita yang panen zinanya. Orang yang riba, kita yang ambil ribanya. Kenapa? Hanya karena berbuat zalim dengan dia. Atau mendukung kezalimannya. Ya, ini tidak boleh. Hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 137. Masih berhubungan dengan poin kedua, masalah kezaliman hamba kepada hamba yang lain. Kata Nabi SAW, "Man iqtata'a hakka mri'in muslimin biyamini faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala rajul, "Wa in kana yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in kana qadiban min arak." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, demi Allah punya saya padahal bukan punya dia, maka Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maknanya kalau dia meninggal tidak sempat taubat dan mengembalikan, berarti dia pasti masuk neraka dulu. Seseorang bertanya, meskipun hanya sepele wahai Rasulullah, kalau kita pensil, pulpen, apalah ya, hal-hal yang kecil mungkin dianggap remeh. Beliau SAW mengatakan meskipun hanya sekerat batang siwak. Ya. Jadi walaupun hanya batang siwak, siwak dianggap di Madinah murah sekali dan mudah sekali dijangkau. Tetap juga akan ada tuntutan pada hari kiamat. Maka hati-hati teman-teman ya. Dan jadikan salah satu doa kita, dalam doa kita selalu di antara azan dan iqamah, ya Allah, kalau seandainya masih tersisa hak-hak hamba-hambamu pada hambamu ini, ya, atau padaku ya Allah, maka ingatkanlah dan mudahkanlah aku menyelesaikannya. Jadi jangan sampai kita meninggal sementara masih ada hak orang lain. Begitu pula kalau seseorang pernah menumpahkan darah, ya, menonjok, memukul, kadang-kadang karena dianggap ini adalah atasan, ya. Mungkin teman-teman maaf di bagian militer misalnya, biasa memukul-mukul orang yang baru masuk atau apa, itu harus hati-hati sekali, ya. Atau mungkin di kampus orang ospek, adik-adiknya yang baru masuk main dipukul, ya, atau apa saja, atau mungkin ya seseorang kakak atau saudara kepada saudaranya, ini semua tetap tidak boleh. Yang jelas kalau tumpah darahnya, ya, apalagi kalau sampai puncaknya dibunuh, maka itu berat sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 6862, "La yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi malam yusib daman harama." Seorang mukmin selalu dalam keadaan kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Tumpah darah sedikit pun sama, apalagi kalau sampai dia menumpahkan darah yang banyak atau sampai membunuh. Kemudian dalam poin kedua, yang salah kezaliman hamba dengan hamba ini kena 3 macam kezaliman. Dalil terakhirnya adalah hadis yang sudah masyhur juga riwayat Imam Muslim nomor 2564. Kata Nabi SAW, "Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, darahnya sama sekali nggak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh ditipu dan diambil, dan kehormatannya, nama baiknya. Ya.
Makanya teman-teman jangan masuk ke zona membicarakan masalah haknya orang lain, pribadi orang lain. Kalau berhubungan dengan kita boleh, kalau tidak usah bicarakan. Ya. Kalau ada orang tidak pernah menceritakan masalah apapun berhubungan dengan dia, tidak usah ditanya. Kalau dia cerita dan kita lihat ada maslahat kita bisa bantu dia baru. Kalau enggak usah dicampuri. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak menanyakan semua teman kantor, semua ditanya sama dia. Tinggal di mana, rumahnya di mana, tinggal istrinya berapa, anaknya berapa, tiap hari makan apa, belanja di pasar mana. Orang nggak ceritain, untuk apa ditanya? Kalau antum perlu, ya saya mau perlu beli ini, tahu nggak di mana bisa belinya? Oh di sini. Satu-satu permasalahan diperlukan mungkin. Tapi kalau semua berhubungan dengan orang seperti dia menjadi detektif, periksa semua, nggak boleh ya. Karena ini jadi masalah buat dia nantinya. Karena nanti dia bisa masuk kepada kehormatan saudaranya muslim. Dan itu bermasalah. Ya. Yang ketiga yang terakhir adalah kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Berupa merusak diri dan melumurinya dengan pengaruh dosa. Ya. Berbagai dosa dan kejahatan. Keburukan dari kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Jadi di sini ada istilah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Yang dimaksud menzalimi diri mereka sendiri adalah mereka buat dosa. Padahal dosa itu dimulai dengan ketakutan-ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Sementara amal soleh dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, diakhiri dengan kegembiraan. Kenapa masih ada yang masuk ke zona ini? Dan kalau misalnya pun lalai, lupa, manusiawi, gitu kan, maka dia semestinya harus segera berhenti dan tidak boleh dilanjutkan. Usahakan teman-teman sekarang semaksimal mungkin jangan negosiasi sama syaitan. Kalau dia lagi menggelorah menyerang kita, mengajak sesuatu, usahakan tolak semaksimal mungkin. Ya. Cari kegiatan lain, isti'adah. Gitu. Kalau kita lagi dibuat emosi misalnya oleh syaitan, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah berdiri, duduklah. Ubah posisi. Masih marah, baringlah. Masih emosi, berdiri, uduklah. Karena sungguh itu dari syaitan dan udu akan meredamnya. Cari kegiatan yang bisa melepaskan dari situ. Kata beliau pelaku dosa besar dan kekejian pada hakikatnya menganiaya diri sendiri. Karena menjurumuskannya kepada akibat-akibat yang buruk dan kegelapan. Sehingga pelakunya menjadi orang yang dilaknat Allah dan jauh darinya. Orang kalau buat dosa teman-teman sekalian, walaupun dosa itu sebenarnya antara dia sama dirinya sendiri. Misal dia masuk hotel, dia berzina. Contoh, ya. Kita temukan orang ini keesokan paginya gelisah, tidak tenang. Keluar pun masuk ke kantor, mungkin temannya cuma bercanda biasa, kaget. Ada sesuatu yang membuat dia ketakutan, padahal bumi ini luas. Beda dengan orang kalau tidak berbuat dosa. Dia dengan percaya dirinya jalan, tidak ada beban. Orang mencuri misalnya 1 juta. Setiap kali dia dengar kata 1 juta ketakutan. Atau misalnya ada orang menyebutkan dia ambil uang dari laci. Begitu orang sebutkan tolong ambilin di laci. Dengar kata laci dia sudah ketakutan sendiri. Orang kayak terbelenggu dengan perasaan takut karena dia zalimi dirinya sendiri, buat dosa. Saya yakin teman-teman di sini insya Allah bisa merasakan itu. Artinya kalau kita lagi tidak dalam keadaan berbuat dosa, nyaman sekali. Jalan kemana-mana, percaya diri. Gak ada beban karena kita lagi tidak buat salah, kan gitu. Tapi kalau orang buat salah teman-teman, seperti Allah SWT sudah buat lingkungannya menjadi sempit buat dia dan menyusahkan hidupnya. Ya. Kita mau kembali kepada bahasan kita. Pertengkaran sebenarnya dalam Islam sudah dilarang, tidak boleh pertengkaran. Ya. Pertengkaran jenis apapun teman-teman sekalian hindari. Kita sampaikan argumentasi, kalau tetap ngotot, udah selesai. Gitu kan? Seperti itulah.
Dan tidak boleh kita juga mendukung pertengkaran yang sedang ada kalau pada kezaliman. Kalau orang yang sedang terzalim itu lain. Karena kata Nabi SAW begitu. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu dalam keadaan zalim ataupun dia terzalimi. Dia terzalimi wajar orang tolong. Bahkan itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman sekalian, usahakan kalau kita melakukan sesuatu itu semua kita kerjakan karena Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang mencintai karena Allah, ya, kemudian membenci karena Allah, ya, membela karena Allah, kemudian memusuhi karena Allah, ya, maka dia telah merasakan nikmatnya iman atau menyempurnakan imannya. Jadi kita di sini teman-teman sekalian mencintai karena Allah. Kalau ada orang baik kita dahulukan, kita cintai dia, ikutin dia, ajak dia supaya menjadi sahabat dekat kita. Atau kita benci seseorang yang buat maksiat, kita benci perbuatannya. Kemudian ini saksi bahasan kita membela karena Allah. Artinya siapa yang benar dibela, yang salah tidak dibela. Ini juga bagian yang jadi saksi bahasan kita. Dan dia juga memusuhi karena Allah. Ya. Dalam arti kata dia memusuhi di sini, siapa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya musuhi, dia musuhi. Maka ini berarti sudah menyempurnakan keimanannya. Maka jangan dukung kezaliman. Kalau terjadi kezaliman jangan didukung, teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja teman-teman sekalian bahasan kita. Dan semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga seluruh yang sakit dari kaum muslimin disembuhkan penyakitnya, yang punya permasalahan diangkat permasalahannya, dan juga yang belum berumah tangga dimudahkan untuk menikah dengan yang cocok dan soleh dan soleha. Yang belum dikaruniai keturunan diberikan keturunan yang baik, soleh dan soleha. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh permasalahan muslimin tidak terkecuali di seluruh wilayah di muka bumi, terutama Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga sampai menjelang hari kiamat selalu Allah karuniai pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana sedang kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.